pria tuir Yun Kueji terkejut menemukan seorang pemuda yang duduk bersamanya ternyata adalah Wang Lin. Yun Kueji pun terus mengamati tubuh Wang Lin yang menurutnya jauh mengalami banyak perubahan seperti awal pertama mereka berjumpa. Lebih lagi ketika melihat perubahan Wang Lin yang sepenuhnya menjadi seorang manusia panas selama beberapa tahun ini tak bersua, ia pun spontan melontarkan pujiannya atas perubahannya itu, mengingat seorang kultivator biasa saja membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalami perubahan menjadi seorang manusia panah pada umumnya. Sehingga membuatnya pun dapat menebak, selama Wang Lin dapat mengalami sebuah peristiwa domain, kemungkinan besar beliau pun dapat yakin ia akan mencapai tabrana kultivasi formasi jiwa dalam kurun waktu 100 tahun. Mendengar ini, Wang Lin pun spontan menunjukkan keterkejutan hebat bercampur rasa girang di wajahnya, mengingat ia kemungkinan besar akan mencapai ranah kultivasi formasi jiwa. Sebelum kemudian ia pun yang tampak merasa penasaran atas peristiwa domain yang disebutkan Yun Kueji, menanyakan secara kepo padanya mengenai gerangan apakah itu domain. Saat Yun Kueji pun hendak berniat memberitahukan hal ini, tetapi ia lagi-lagi menunjukkan akting membagongkannya seperti waktu itu dengan mengungkapkan janjinya pada Wang Lin akan memberitahukan hal itu jikalau perutnya yang lapar ini terisi penuh. Menyebabkan Wang Lin pun yang tak mau dirinya digilakan 2 kali oleh si pria tuir ini, tanpa basa-basi memutuskan untuk pergi meninggalkannya. OTW kembali pulang menuju toko ukiran kayunya. Namun tanpa diduga, tepat baru saja Wang Lin memasuki tokonya, entah bagaimana caranya, Yun Kueji pun secara mengejutkan ternyata mengikutinya. Dengan kali ini seperti jurik tiba-tiba muncul di belakangnya, menyebabkan Wang Lin pun yang melihat kemunculannya tak menunjukkan perubahan sedikit pun di wajahnya saat ia kali ini hanya duduk santuy di dalam tokonya, meminum kendi anggur di tangannya sembari memperhatikan gerak-gerik pria tuir itu yang kali ini masih mengamati semua ukiran patung kayunya. Di balik raut wajah herannya, dengan tak menyangka semua ukiran patung kayu yang dibuat Wang Lin itu ternyata merupakan sebagian besar wujud dari binatang buas yang ada di lautan setan, sehingga membuatnya pun benar-benar tak berharap Wang Lin memiliki pengalaman yang sangat beradrenalin seperti itu di lautan setan. Terlebih lagi kemungkinan besar ia secara solo telah mengalami perbuatan taman brutal melawan para binatang buas di lautan setan hasil ukirannya itu, sebab jika tidak dapat dipastikan ia tak akan bisa memfantasikannya menjadi sebuah objek yang dapat diukirnya. Memikirkan hal ini, Yun Kueji pun merenung sejenak. Sebelum kemudian ia pun tiba-tiba merubah aura di tubuhnya yang sebelumnya terlihat seperti seorang pria tuir kocak, kini telah menjadi seorang pria tuir yang sangat berwibawa. Saat ini pun membuat gelombang aura edan darinya segera terbentuk di dalam toko Wang Lin, sehingga membuat Wang Lin pun yang melihatnya tak mau tokonya hancur lebur atas aura edan yang tiba-tiba dimunculkan pria tuir ini, sontak menyuruhnya untuk menahan kekuatan edan dari auranya itu. Tetapi di sini Yun Kueji pun menyuruh Wang Lin untuk santuy sembari memberitahukan bahwa ia akan sejenak mengalami peristiwa domain. Dengan setelah memberitahukan hal ini, kekuatan aura edan di dalam tubuhnya pun tiba-tiba melonjak secara gila di dalam toko Wang Lin, membentuk gelombang energi dahsyat yang segera memunculkan pancaran ledakan. Tetapi demikian ketika pancaran ledakan itu terjadi, secara anehnya tak ada sedikit pun kerusakan parah di dalam toko Wang Lin, yang bahkan tak ada sisa-sisa aura edan yang tertinggal setelah kejadian itu sebelumnya. Dengan kali ini ruangan di dalam toko Wang Lin kembali dalam keadaan normal tanpa tak terjadi peristiwa apapun. Pasca mengalami peristiwa domain itu, Yun Kueji pun memberitahukan pada Wang Lin bahwa kejadian sebelumnya merupakan peristiwa dari domain miliknya yang pernah digunakannya waktu itu untuk mencapai tahap formasi jiwa. Dengan di bawah domain ini, semua energi spiritual di dalam tubuhnya disatukan bersama domain miliknya dan sepenuhnya dapat dikendalikan olehnya. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya memilih untuk merenung sejenak di balik sedikit amarah yang ditunjukkan di raut wajahnya, mengingat ia tahu tak ada seorang kultivator yang pernah ditemuinya selama hidupnya menampilkan domain edan semacam Yun Kueji sebelumnya, sehingga membuatnya pun mempertanyakan hal ini pada si pria tuir itu. Saat Yun Kueji pun hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya di balik rasa malu yang ditunjukkan di wajahnya, dengan tak berharap Wang Lin ternyata masih menyimpan sedikit amarahnya pasca peristiwa domainnya itu sebelumnya. Namun ia pun mencoba memberikan pengertian padanya dengan beralasan bahwa ia sedikit meningkatkan kultivasinya ketika peristiwa domain itu terjadi, dari yang sebelumnya di tingkat ranah formasi jiwa menjadi ranah perubahan jiwa, sehingga ini yang menjadi faktor utama mengapa peristiwa domain itu menjadi agak terlalu edan, yang oleh sebab itu ia pun sekali lagi melontarkan permintaan maafnya pada Wang Lin atas kejadian barbar itu sebelumnya.
Mendengar ini, Wang Lin pun hanya bisa menatap Yun Kuei-ji di balik senyum masamnya dengan kemudian menunjukkan rasa penasarannya mengenai peristiwa domain yang dilakukan pria tuir itu sebelumnya, sehingga membuatnya pun hanya bisa menggumamkan kata domain itu di dalam hatinya. Menyebabkan Yun Kuei-ji pun yang melihat Wang Lin tampak tertarik atas domain itu, mencoba menawarkan padanya untuk membuat domain miliknya, sebab ia tahu bahwa domain itu haruslah dimiliki seorang kultivator Next Gen Soul jika ingin mengalami peningkatan ranah kultivasi formasi jiwa, yang bahkan hal itu kemungkinan besar akan sangat bermanfaat untuknya. Saat ini pun membuat Wang Lin tampak menunjukkan ketertarikannya akan tawaran dari Yun Kuei-ji itu, sebelum kemudian ia pun yang merasa tawaran pembuatan domain itu apalagi kalau bukan berkaitan dengan cuan, mengingat watak licik dari Yun Kuei-ji yang ingin terus memeras isi kantung cuannya, menanyakan pada si pria tuir itu mengenai berapakah gerangan harga yang harus dibayarnya jika dirinya ingin membuat domain itu. Tetapi di sini Yun Kuei-ji pun sontak membantah tawaran harga yang diajukan Wang Lin itu, sebab ia tak mematok harga sedikit pun dalam membantunya membuat domain, melainkan dia mengajukan permintaan dalam membantunya ini untuk membuatkannya 100 ukiran patung kayu berbentuk dirinya, dengan patung-patung itu akan digunakannya untuk dihadiahinya pada setiap wanita yang pernah dikencaninya, bertujuan agar mereka terus mengingat wajah tuir tampan pemberaninya selama hidupnya. Setelah Yun Kuei-ji mengajukan permintaan pembuatan patung berbentuk dirinya itu pada Wang Lin pun yang mendengarnya segera mengiyakan permintaan dari pria tuir itu, tetapi dikarenakan kultivasinya saat ini tak cukup kuat untuk mengukir patung bermodalkan dirinya yang notabene pemilik kultivasi cukup tinggi di atasnya, ia pun mengajukan syarat pada Yun Kuei-ji untuk menunggu dirinya mencapai ranah kultivasi formasi jiwa jika ingin membuatkannya ukiran patung kayunya itu, menyebabkan Yun Kuei-ji pun mendukung penuh syarat yang diajukan Wang Lin itu, sebelum kemudian ia pun tanpa basa-basi memulai ritual pembuatan domain. Dengan segera meraih tangan Wang Lin, keduanya pun dalam sekejap mata tiba-tiba menghilang dari dalam toko, muncul kembali di atas hamparan awan yang nyatanya secara edan jaraknya terlampau sangat jauh sekali, berkisar 100.000 km dari TKP wilayah ibu kota. Dengan ketika melakukan teleportasi ini, Wang Lin pun mencoba menyebarkan akal ilahinya dan terkejut menemukan mereka ternyata dalam sekejap telah menempuh jarak 100.000 km, sehingga membuatnya pun spontan menunjukkan ketakutan hebat di raut wajahnya dengan tak menyangka atas kemampuan si tuir Yun Kuei-ji yang sangat seedan ini. Membuatnya pun mulai sedikit menunjukkan ketakutan terhadap sosok tuirnya. Namun ketika Wang Lin masih menunjukkan keterkejutan bercampur ketakutan yang saat ini dialaminya pasca melakukan teleportasi itu, Yun Kuei-ji pun tampak sangat terengah-engah mengingat menempuh jarak 100.000 km bukanlah tugas yang terbilang mudah baginya. Sebelum kemudian melihat keterkejutan yang kali ini dialami Wang Lin, ia pun mulai sedikit menunjukkan kesongongan padanya dengan memberitahukan bahwa sebenarnya mereka bisa menempuh jarak yang sangat jauh lagi melampaui jarak 100.000 km itu, tetapi dikarenakan tubuh tuirnya ini tak sanggup untuk melakukannya, maka dari itu mereka pun hanya bisa menempuh jarak segini saja. Menyebabkan Wang Lin pun tak kuasa melontarkan pujiannya atas kehebatan plus kesongongan yang ditunjukkan Yun Kuei-ji itu, mengingat dia tak pernah sedikit pun di bawah seorang kultivator melakukan teleportasi dalam jarak sejauh ini. Saat ini pun membuat Yun Kuei-ji yang mendengar pujian dari Wang Lin terus-menerus menunjukkan kesongongannya dengan kemudian berjanji suatu saat nanti jika diberi kesempatan ia akan membawanya melakukan teleportasi dalam jarak 1 juta kilometer. Sebelum kemudian setelah melontarkan janjinya ini, ia pun perlahan menunjuk ke arah sebuah wilayah nun jauh di depannya yang ternyata wilayah itu merupakan tempat sekte awan putih berada, sehingga membuatnya pun tanpa basa-basi bergegas mengajak Wang Lin untuk OTW ke sana. Namun sebelum beranjak pergi, Yun Kuei-ji pun memunculkan 2 topi jerami di tangannya, yang salah satunya diberikannya pada Wang Lin sembari menjelaskan padanya mengenai kegunaan topi jerami itu yang memiliki kemampuan dapat menyamarkan kultivasi mereka menjadi manusia biasa. Dengan itu diperuntukkan untuk mengelabui semua penjaga selama perjalanan mereka di dalam wilayah sekte awan putih. Dan sesudah melakukan perjalanan ini, Yun Kuei-ji pun juga mengingatkan Wang Lin untuk mengembalikan topi jeraminya itu, dikarenakan topi ini merupakan benda kuno kesayangannya. Menyebabkan Wang Lin pun segera meraih topi itu dan perlahan mencoba mulai mengamatinya menggunakan akal ilahinya. Saat setelah sejenak melakukan pengamatannya ini, ia pun spontan terkejut terheran-heran menemukan topi jerami itu mengandung batasan energi yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan belum pernah sekalipun dilihatnya seumur hidupnya. Dengan itu bisa sebanding dengan sebuah pembatasan kuno, sehingga membuatnya pun yang merasa kemampuan topi jerami ini terbilang bukan kaleng-kaleng, memutuskan tak peduli apapun yang terjadi, dirinya tak akan pernah sekalipun mengembalikan topi itu pada Yun Kuei-ji, yang bahkan ia bersedia membarternya dengan semua ukiran patung kayunya.
Mengamati topi jerami itu, Wang Lin pun kemudian mulai mengenakannya diikuti juga dengan Yun Kueji. Sebelum kemudian pria tuwir itu pun mulai membentuk segel aneh di tangannya yang langsung ditunjukkannya ke arah udara. Dengan ketika segel itu terbentuk, sesosok setan raksasa pun tanpa diduga tiba-tiba muncul di udara di balik baju besi emas yang kali ini menyelimuti tubuhnya serta pedang panjang di tangannya, sehingga embuannya pun kali ini tampak terlihat seperti sesosok dewa mengerikan. Saat setelah kemunculannya, Yun Kueji pun kemudian menunjuk ke suatu arah di depannya yang merupakan TKP penghalang energi wilayah sekte awan putih, dan tanpa basa-basi segera memerintahkan raksasa setan itu untuk menghancurkannya. Menyebabkan raksasa setan itu pun yang mendengar perintah ini langsung melambaikan pedang besarnya yang tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah penghalang energi itu. Dengan ketika pedang besarnya itu menghantam penghalang energi, itu pun pada akhirnya dihancurkan dengan ledakan yang sangat dahsyat. Saat setelah menghancurkan penghalang energi itu, raksasa setan itu pun secara bertahap tiba-tiba menghilang di bawah kumpulan sinar cahaya emas, diikuti dengan kemunculan tiba-tiba sebuah daerah dan bangunan di TKP hancurnya penghalang energi itu, yang ternyata itu merupakan TKP daerah sekte awan putih, sehingga buat Wang Lin pun yang melihatnya spontan terbelalak keheranan, dengan tak menyangka ia bisa melihat sebuah wilayah terkesan sangat megah di kumpulan hamparan awan dari berbagai macam wilayah yang pernah dilihatnya. Pada saat yang sama ia juga dapat mendengar dan merasakan gelombang teriakan amarah dari wilayah ini diikuti dengan kemunculan beberapa lusin aura kuat yang dapat dirasakannya. Menyebabkan Wang Lin pun yang merasakannya perlahan mencoba menyebarkan akal ilahinya, menemukan di antara berbagai macam aura kuat ini, ia mendapati ada lebih dari 35 orang praktisi OTW ke TKP mereka, dengan 30 di antaranya adalah praktisi pemilik kultivasi Nescensol, sementara 5 sisanya adalah praktisi formasi jiwa, sehingga embuannya pun yang mengetahui hal ini spontan menunjukkan kekagumannya dengan tak menyangka wilayah sekte awan putih ini menyimpan banyak para praktisi yang memiliki kemampuan sangat OP. Namun ketika Wang Lin masih menunjukkan kekagumannya ini, ke-35 praktisi itu pun akhirnya tiba di hadapannya dan juga Yun Kueji. Saat para praktisi itu pun mulai menyebar dan mengepung mereka dari segala penjuru arah, di balik permusuhan yang kali ini terpancar di raut wajahnya, diikuti masing-masing dari mereka mulai mengirimkan indera ilahinya untuk mengamati tubuh keduanya, mencari tahu mengenai kemampuan anak kultivasinya. Tapi demikian, setelah sejenak melakukan pengamatan terhadap tubuh Wang Lin dan Yun Kueji, para praktisi sekte awan putih itu pun spontan mengungkapkan keterkejutan hebat di wajahnya, dikarenakan mereka tak dapat sedikit pun mendeteksi aura yang terkandung di dalam tubuh keduanya.